Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali ini kita akan mencoba untuk menjelaskan atau sama-sama belajar terkait tentang regulasi dari BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat yang baru, yaitu POJK 62 tahun 2020 tentang BPR. Ya. Dan tentunya juga perkenalan juga saya Andri KW, Andri Kursiawardana. Nanti lebih jelasnya silakan saja dukungannya dengan subscribe ya, like, subscribe, and share juga komen di link YouTube ini nanti kita munculkan ya. Itu, dan tentunya pertama puji dan puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat keselamatan, keberkahan, juga kesempatan waktu, kesehatan terutama, sehingga kita bisa bersama-sama untuk membahas ya, berdiskusi awal. Sebetulnya paparan ini adalah paparan sederhana dan merupakan paparan yang dibuat berdasarkan dari ringkasan yang juga dibuat oleh OJK ya, terkait tentang BPR. Ini langkah awal untuk memahami sebuah perubahan regulasi, terutama bagi kami atau mungkin bagi kita yang secara awam tidak secara langsung praktisi di BPR, tetapi memiliki fungsi untuk melakukan peran pembinaan. Ya. Baiklah, ini slide yang pertama. Dan untuk slide kedua, jelas bahwa POJK 62 2020 ini merupakan penyempurnaan. Karena penyempurnaan, kalau anaknya Sule bilang kan kesempurnaan cinta begitu ya. Nah, ini penyempurnaan karena tentu regulasi yang awal mungkin saja banyak kekurangan atau sudah tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Sehingga tentunya perlu disempurnakan. Dan dari tujuan dari POJK 62 2020 ini ada 3, teman-teman. Adalah mendukung program konsolidasi industri perbankan melalui pendirian BPR secara lebih selektif. Jadi di sini mungkin secara isu kita sudah tahu seperti apa formulasinya. Nanti ada di bab selanjutnya. Dan yang kedua, menciptakan proses perizinan BPR yang lebih efektif, efisien dalam mendukung kelembagaan dari BPR, yang pada akhirnya juga menghadirkan kelembagaan BPR yang lebih tertata dan tentunya lebih kuat. Itu harapan, tujuan dari hadirnya POJK nomor 62 2020. Kalau bicara sistematika ya teman-teman semua, bahwa ini terdapat 12 bab dan 154 pasal. Dan di sini dari bab ketentuan umum sampai penutup itu memang sudah fokus kepada poin-poin penting yang dilakukan perubahan. Perizinan, kepemilikan, direksi, jaringan kantor, itu semua sudah merupakan aturan yang mau tidak mau segera pelajari, segera pahami, dan tentu menjadi pedoman teknis operasional dari sebuah kelembagaan dari BPR. Nah, pertanyaannya adalah tadi, 6 aspek kelembagaan yang tadi itu apa? Nah, itu kan menjadi sebuah pertanyaan. Di sini kita sampaikan bahwa pertama aspeknya adalah pendirian, tentu semuanya diawali dengan berdiri dulu kan. Setelah pendirian BPR, perizinan pendirian BPR-nya sendiri. Setelah itu kepemilikannya seperti apa? Perubahan modal seperti apa? Nah, poin yang keempat, orang-orang sebagai pengampu di sana, direksi, dewan komisaris dan pejabat eksekutifnya itu seperti apa? Setelah itu bicara bisnis jaringan kantor. Dan yang terakhir adalah CIU. CIU atas permintaan pemegang saham. Ini awalnya berpikir CIU itu singkatan bahasa Inggris ya. Ternyata memang nanti kita menjadi bahas juga ya. CIU itu apa? Karena yang kadang kita tahu tuh CIU itu arah kampung CIU ya. Itu juga nanti kita bahas ya. Nah, selanjutnya POJK 62 ini juga ternyata mencabut beberapa ketentuan. Tentu yang pertama tadi POJK awal nomor 20 2014 tentang BPR, surat edaran OJK-nya yang tahun 2015 nomor 16, juga ketentuan mengenai wilayah jaringan kantor, termasuk PBI, beberapa PBI terkait izin usaha bank umum menjadi izin usaha BPR, dan SE dari BI itu juga menjadi, dengan adanya POJK ini cabut dari perannya selama ini mengawal regulasi. Kita lihat yang pertama adalah pendirian BPR. Pendirian BPR ini poinnya 3 ya. Pertama adalah permohonan oleh calon PSP
jadi jenisnya. Yang kedua adalah perubahan izin usaha bank umum dari konvensional menjadi BPR. Kan ini isu nih menarik nih. Yang ketiga adalah tentang perubahan izin usaha lembaga keuangan mikro LKM menjadi izin usaha BPR. Nah, dari ketiga poin ini yang paling awal kita lihat adalah perubahannya. Pertama adalah terkait zona ya. Kalau dulu yang kita kenal di POJK terdahulu itu ada 4 zona. Nah, kalau yang sekarang kita mengikuti bahwa zona itu menjadi 3 zona berdasarkan wilayah provinsi. Jadi zona 1 Pulau Jawa Bali, zona 2 adalah di Pulau Sumatera ya, seluruh provinsi, juga di Provinsi Kalimantan dan sebagian Sulawesi serta NTB. Dan zona 3 adalah sisanya yaitu beberapa provinsi di wilayah Sulawesi dan Papua serta Papua Barat ya. Ini berimplikasi kepada modal dasar yang memang secara existing awalnya ditetapkan. Contoh untuk wilayah zona 1 Jawa, Bali. Di awal ditentukan bahwa modal dasar cukup 14 miliar. Nah, di POJK ini ternyata distandarkan menjadi 100 miliar. Nah, ini pun menjadi bahan pemikiran kita semua, bahan diskusi, dan juga mungkin step-step langkah kita selanjutnya harus seperti apa untuk memenuhi regulasi ini. Itu. Karena poin 2 dari BPR atau pendirian BPR ini adalah peningkatan modal distor minimum untuk masing-masing zona. Jadi kalau zona 2 siapinnya harus 50 miliar. Zona 3 harus 25. Nah, ini kan menjadi juga problem ya buat kita semua, karena di sini kita juga paham tidak semuanya sudah melewati modal dasar 100 miliar. Nah, yang selanjutnya juga penyesuaian kewenangan OJK untuk menetapkan modal distor yang lebih tinggi berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, ini pun kan menjadi juga bahan diskusi yang menarik ya, seperti apa. Tapi tentu awalnya minimal kita tahu struktur dari POJK ini di banknya seperti apa. Nah, kalau untuk perizinan usaha bank umum konvensional menjadi BPR itu dibagi 2. Ada voluntary, ada mandatory. Kalau voluntary adalah berdasarkan inisiatif sendiri. Yang kedua adalah berdasarkan keputusan dari OJK. Itu untuk perubahan izin usaha dari bank umum konvensional menjadi BPR. Nah, terkait hal tersebut ada beberapa yang ditindaklanjuti nih oleh bank umum konven yang berubah menjadi BPR, yaitu kalau yang asalnya perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Terus menghentikan kegiatan usaha yang tidak diperkenankan oleh BPR. Yang tidak diperkenankan bagi BPR. Seperti apa? Kan gitu kan? Nah, ini ada aturan-aturan di mana salah satunya transaksi keuangan ya. Transaksi keuangan ini pun ada batasan untuk bank konvensional dan BPR, nanti kita bahas. Dan yang ketiga adalah menyesuaikan jenis dan wilayah jaringan kantor sesuai dengan ketentuan BPR. Meskipun di sini di POJK ini juga dibahas ada masa transisi ya untuk aktivitas tersebut ya. Jadi kita misalkan bicara kalau BPR boleh giro nggak? Nah, boleh seperti apa atau tidak? Nah, otomatis ini harus menyesuaikan. Itu untuk poin yang kedua di pendirian BPR. Nah, selanjutnya tentang perizinan pendirian BPR, poin yang paling pentingnya itu adalah percepatan dalam proses persetujuan prinsip menjadi 30 hari kerja dan pemberian izin usaha selama 20 hari kerja. Itu. Yang kedua adalah penyesuaian penempatan modal di sektor pendirian calon PSP harus atau menjadi dilakukan secara penuh 100% pada saat pengajuan persetujuan prinsip. Kalau selama ini kita mengenal 25% karena kita mengacu kepada undang-undang PT ya tentang modal di sektor. Nah, sekarang harus 100%. Nah, ini juga menjadi bahan diskusi kita ya. Yang ketiga tentang penambahan penilaian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP. Serta yang terakhir adalah pendefinisian ulang terkait BPR yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam 40 hari setelah memperoleh izin dari OJK. Ini akan dibahas juga terkait hal tersebut. Nah, yang ketiga ini bicara tentang kepemilikan dan perubahan modal. Nah, ini juga menjadi menarik karena apa? Penambahan pengaturan terkait pemenuhan persyaratan pemilik BPR berhukum
juga tentang bagaimana kriteria perubahan kepemilikan saham yang wajib mendapat persetujuan OJK, yaitu yang perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP. Nah, ini pun di dalam POJK ini diatur secara lengkap terkait tentang dua poin tersebut. Selanjutnya, POJK ini pun akan membahas tentang direksi, dewan komisaris, dan pejabat eksekutif. Di sini poin-poin pentingnya adalah pertama, penambahan larangan rangkap jabatan dewan komisaris BPR sebagai direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga jasa keuangan lainnya. Yang kedua, penyesuaian pelaporan. Pelaporan di sini adalah pengangkatan atau yang terkait tentang perubahan jabatan anggota direksi atau dewan komisaris, serta pengangkatan, perubahan atau pemberhentian pejabat eksekutif menjadi dilakukan secara daring, online ya, melalui sistem pelaporan OJK. Ini sangat adaptif dengan situasi pandemi saat ini. Dan yang ketiga adalah penegasan pelaksanaan klarifikasi dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan dapat dilakukan melalui teknologi informasi seperti video conference. Nah, ini juga menjadi sebuah penyesuaian dalam situasi yang tidak menentu ini. Ya, insya Allah ini adalah ikhtiar, begitu ya. Itu terkait direksi dan pejabat eksekutif dari BPR. Nah, poin yang kelima yang dibahas adalah terkait tentang jaringan kantor. Ini poin-poinnya. Untuk jaringan kantor di sini lebih semangatnya adalah penyederhanaan persyaratan dan perizinan untuk pembukaan kantor cabang dari 2 tahap menjadi 1 tahap, penyesuaian batas wilayah, penyesuaian persyaratan, juga ada penambahan aturan baru mengenai perubahan status jaringan kantor, dan juga penyesuaian mekanisme pembukaan kantor kas ya. Ini ada dibahas dari POJK ini, gitu ya. Makasih. Untuk selanjutnya di poin yang ke-6, ciu. Nah, ini tadi ciu ya. Ciu itu bukan arak ya. Kalau kita yang waktu zaman kecil namanya arak ciu. Ciu ini adalah bahasa singkatan ya. CIU, sebetulnya bukan ciu sih harusnya mah ya. Tapi di sana dijelaskan tentang ciu ya. Ya, kita coba lihat dulu di POJK-nya. Ciu itu adalah C-nya cabut izin usaha. Harusnya pencabutan izin usaha ya, tapi ya sudahlah. Mungkin ini bahasa lebih familiar kali ya. Ciu atas permintaan pemegang saham. Di sini dijelaskan bahwa penambahan kriteria BPR yang tidak dapat mengajukan self liquidation. Terus yang kedua, penambahan dokumen permohonan persetujuan persiapan self liquidation. Juga penyesuaian jangka waktu penyelesaian kewajiban, di mana disebutkan minimal 6 bulan untuk memperoleh persetujuan self liquidation. Dan terakhir, penambahan pengaturan kewenangan pembatalan persetujuan dari self liquidation ini. Jadi di sini pencabutan izin usaha juga menjadi poin penting di dalam POJK kali ini. Itu mungkin sebagai yang ringkas ya di POJK ini. Mari kita baca bareng-bareng. Kalau dari sisi ininya banyak banget, 300 halaman. Tapi mungkin nanti kita coba, saya akan mencoba juga membuat perbab begitu ya, pemahaman dari versi awam terkait tentang POJK ini, sehingga kita bisa bersama-sama memahami tentang perubahan dari regulasi ya terkait Bank Perkreditan Rakyat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekali lagi mohon maaf jika paparan ini masih sangat terbatas. Tentunya ini bagian dari ikhtiar pemahaman kami kita semua terkait tentang kemajuan dari Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.